Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada uswatun kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita, membawa kita sehingga kita bisa sampai istiqomah sampai dengan saat ini. Semoga kita tetap mengikuti jalan beliau dan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Para pemuda Muhammadiyah yang berbahagia, saya selaku pribadi dan pemuda Muhammadiyah juga, saya mengucapkan terima kasih kepercayaannya yang diberikan kepada saya untuk memberikan sedikit terkait dengan wawasan kebangsaan. Mungkin para pemuda sebenarnya sudah tidak asing lagi terkait dengan kebangsaan, wawasan kebangsaan. Ini sebenarnya sudah lama materi ini dan sering sekali diterima. Bahkan mungkin yang era-era tahun 70-an ya, tahun 70-an, lahiran tahun 60-an, 60 ke atas, itu kalau selalu digaungkan terkait dengan wawasan kebangsaan. Kalau dulu ini materinya, kalau di zaman-zaman tahun 80-90 itu namanya materi Pancasila, ya, kebangsaan. Bagaimana kita mengejawantahkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi saat ini sudah tidak ada materi itu, sekarang diganti kebangsaan. Tetapi di dalamnya kita merefleksikan dari isi dari Pancasila. Bagaimana kita memahami konteks terkait dengan Pancasila. Bangsa ini besar. Tadi disampaikan oleh Pak Ustadz siapa tadi? Pak Mabrur, bahwa bangsa ini besar. Tidak muncul tiba-tiba menjadi bangsa yang besar seperti Indonesia. Perlu perjuangan. Kata Ustadz Mujahidin, perlu berdarah-darah untuk mencapai pada titik sekarang ini. Tidak mudah, tidak gampang, perlu perjuangan. Perjuangan oleh siapa? Oleh para mujahidin dulu, para syuhada yang telah berkorban demi menegakkan kemerdekaan. Maka bangsa yang besar ini, bagaimana kita penerusnya, kita untuk mempertahankan bangsa ini tetap menjadi utuh, tidak tercerai-berai, tetap NKRI katanya, NKRI harga mati. Maka kita ini salah satu pemuda Muhammadiyah yang memiliki jiwa Panglima Besar Sudirman, yang di dalamnya ada roh Panglima Besar Sudirman yang melekat pada kita. Maka kita harus betul-betul bagaimana membawa bangsa ini sebagai pemuda Muhammadiyah yang saat ini Muhammadiyah itu bukan lagi organisasi kaleng-kaleng, yang sudah mendunia. Bahkan di luar negeri banyak sekarang, kita tahu sendiri, didirikan AUM, PDM, ya, didirikan Amal Usaha Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah. Artinya apa? Muhammadiyah itu besar. Kita ini, nama kita ini Muhammadiyah tidak kaleng-kaleng. Yang kita, yang di dalamnya, yang masuk di dalam sebagian kecil kita ini, maka kita harus kontribusi terhadap membangun bangsa. Bagaimana caranya? Sesuai dengan batas dan kemampuan kita masing-masing. Kalau kita mau balik, berarti dakwahnya ya menyampaikan ma'ruf nahi munkar, kemudian menyampaikan yang baik. Bagaimana bangsa ini besar? Ya dari kita membangun dari hal yang kecil, dari kita memberikan edukasi, dari kita memberikan motivasi kepada
kalau kita sebagai orang guru kepada anak didik kita. Nah inilah yang nanti membentuk karakter bangsa ini. Karakter itu diawali dari kita. Kita ini kalau kemudian karakternya rusak, bagaimana kita memberikan contoh suri tauladan kepada yang di bawah. Maka bangsa yang harus kita bangun, kita pertahankan, bangsa yang besar ini tidak mudah. Ya, tidak mudah teman-teman pemuda Muhammadiyah. Negara ini di dalamnya majmuk, banyak suku, banyak budaya. Tetapi bagaimana kita bisa menyatukan itu? Ya, bisa menyatukan itu supaya perbedaan itu bukan menjadi salah satu faktor perpecahan. Tapi bagaimana kita disatukan? Ya. Tidak boleh terus kemudian kita gara-gara berbeda prinsip, berbeda pikiran, berbeda pandangan, terus kemudian kita memvonis seseorang atau kelompok lain bahwa itu salah. Jangan sampai. Kenapa? Membawa salah satu cara bagaimana membawa bangsa ini tetap NKRI. Bagaimana bangsa ini tetap besar. Bagaimana bangsa ini tetap utuh. Tidak kemudian bangsa ini goyang ya dari karena ketidakmampuan kita untuk mempertahankan. Kemudian kita malah menjadi provokator terhadap hal-hal yang sekiranya mampu kita minimalisir itu. Kita provokasi ke sana bahwa itu salah, kita yang paling benar. Muhammadiyah itu organisasi yang besar yang sudah mendunia dan nasional. Kita jangan mudah terprovokasi oleh hal-hal yang sekiranya menurut kita pribadi dan secara organisasi merugikan organisasi dan merugikan kita sendiri. Maka bangsa yang besar ini perlu kita bangun dari karakter-karakter yang saat ini dibangun oleh Muhammadiyah. Saya paling bangga dengan Muhammadiyah. Kenapa? Karena saya memang lahir dari keluarga Muhammadiyah. Dari mulai kecil sampai dengan besar di Muhammadiyah. Maka saya beringinan untuk membangun keluarga saya, kemudian jiwa saya, diri saya itu untuk Muhammadiyah totalitas, all out. Saya ingin sebagai bagian dari bagaimana membangun bangsa, bagaimana mempertahankan kondisi bangsa ini tetap solid, tidak terjadi perpecahan NKRI. Dari mulai Sabang sampai Merauke saya sudah pernah masuk, mulai dari Sabang, di Aceh sudah pernah, kemudian di Papua sudah pernah, di Ambon apalagi sudah beberapa kali, mulai 99 kemudian 2003 sampai kemarin saya jadi dinas di sana, organik di sana selama hampir 3 tahun lebih. Dan sampai saat ini saya masih juga membagi waktu untuk selalu mengontrol ada yang di sana karena jabatan masih sebagai direktur stikes di Ambon. Yang kondisi lingkungan yang berbeda-beda itu, kalau kita kemudian menerimanya asal ditelan, kemudian tidak melihat bahwa ini demi keutuhan bangsa, maka yang ada adalah emosi, maka yang ada adalah nafsu. Kita yang orang berpendidikan, yang mempunyai pemikiran Muhammadiyah yang berkemajuan, demi keutuhan bangsa, wawasan kebangsaan ini perlu diberikan, perlu ada dalam diri kita. Tidak hanya keislaman, keimanan kita yang ada di dalam hati kita, tapi bahwa kita ini Muhammadiyah, maka kita harus betul-betul mendukung apa yang menjadi program-program Muhammadiyah ke depannya. Muhammadiyah yang berkemajuan, Muhammadiyah yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang bagus, ya. Jangan sampai kita terkontaminasi oleh paham-paham apa yang saat ini yang sering digaungkan adalah paham-paham radikal, liberalis. Jangan sampai kita terkontaminasi. Kita saat ini solid di Muhammadiyah, kita bisa memilah-milah mana yang merugikan untuk organisasi dan secara umumnya untuk negara. Kita bisa mampu untuk memilah itu. Pemuda Muhammadiyah adalah salah satu simbol yang ada di organisasi kita Muhammadiyah
untuk memunculkan potensi-potensi kader-kader calon pemimpin di masa depan. Salah satunya kita. Kan di dalam Pemuda Muhammadiyah banyak ini, ada birokrat, ada kemudian usahawan, ada pendidik, ada akademisi, semua lengkap. Dan kita bisa solid, bisa besar karena itu. Karena kemampuan kita untuk saling nurture, link, komunikasi, bagus, tidak saling menjatuhkan. Lah ini jangan sampai kemudian kita mudah terprovokasi karena kita sudah solid, tidak ingin di Muhammadiyah ini besar. Ya sekarang ini udah banyak orang-orang di luar itu ingin supaya Muhammadiyah itu tidak kuat. Bagaimana cara berbagai cara untuk mengadu, diinfiltrasi bahasanya ke orang intelijen, diinfiltrasi, disusupi orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran, pemahaman yang berseberangan dengan kita. Ya, kita jangan sampai terpengaruh. Saya yakin bahwa pemuda Muhammadiyah itu yang sudah terdidik, yang sudah terlatih, yang sudah teredukasi dengan baik dari mulai kecil, dari lingkungan keluarga, itu pasti bisa mempertahankan bahwa kemuhammadiyaannya, kepemudaannya di Muhammadiyah pasti bisa. Untuk menjadi negara besar ini, maka tadi saya bilang di awal bahwa kita di Muhammadiyah ini, maka kita harus saling, kalau orang Jawa bilang itu asah, asih, asuh, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menyikut. Jangan sampai di antara kita sendiri itu kemudian mempunyai pemikiran yang negatif. Kita bagaimana saudara kita, teman kita kalau tidak bisa, maka kita harus saling mengasah, mengedukasi, mengingatkan, mengasihi. Kalau kita ada yang salah, berarti kita ya menyayangi ke saudara-saudara kita. Ya. Asah, asih, asuh. Kalau ada saudara kita yang kurang secara kemampuan finansial ngomongnya, ya kita saling membantu. Dari kebersamaan kesolidanlah ini, maka Muhammadiyah tumbuh besar, membangun itu, ikut membangun kontribusi dalam membesarkan bangsa ini. Ya. Saya berharap event-event besar seperti ini bisa terbangun, bisa terwujud, tidak hanya di wilayah Malang, tetapi secara skala nasional, bahwa di Jawa Timur juga mampu melaksanakan atau mengadakan kegiatan yang sifatnya levelnya sama seperti ini. Untuk apa? Untuk memberikan motivasi bahwa menanamkan rasa kebangsaan, kita cinta tanah air kepada bangsa ini. Apa yang kita wujudkan rasa cinta tanah air, kebangsaan kita? Kalau enggak dari sekarang, kalau enggak dididik dari anak-anak kita, maka tidak akan mudah muncul wawasan kebangsaan, cinta tanah air kita. Kalau kemudian kita hanya ya seneng-seneng aja mengisi hari-hari kita dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, yang merugikan bagi kita, umpamanya dari keluarga. Kemudian negara membutuhkan kita, kalau tidak ada jiwa patriotisme, tidak ada jiwa kebangsaan kita, maka nonsen, nol besar. Kita mampu dan ikut andil di dalam memperjuangkan bangsa. Mungkin contohnya, mungkin kita ada suatu kejadian. Kira-kira pemuda Muhammadiyah ini andaikan negara ini dalam keadaan genting, kemudian diminta untuk ambil andil untuk menyelesaikan itu, turun ke lapangan. Kira-kira para pemuda Muhammadiyah khususnya Kokam ini, siap. Kita Kokam siap nggak kira-kira? Siap. Nah, itu yang harusnya nih, siap. Tapi siap di sini, aduh nanti dulu lah gitu. Biar yang sana saja lah gitu, yang bapak-bapak itu, karena memang kontraknya bapak itu udah kontrak mati. Gitu ya. Iya, kontraknya kita itu kalau tentara itu kontraknya mati. Ya, siap ditempatkan di mana saja, siap di mana saja, kan gitu. Nggak ada kata nanti dulu, nggak ada. Dan ini sudah 2 kali saya alami. Perintah itu tanpa ada angin dan hujan, tiba-tiba langsung berangkat. Kapan? Nanti malam. Kemana? Ke sini. Itu pikiran kita itu sudah, wah mati ini. Nggak ada pilihan. Tetapi kita ini kan sudah memiliki nasionalisme, cinta tanah air, bahwa kebangsaan kita, loyalitas kita, militan kita sudah terbangun.
Dan ini ada di dalam roh, ini ada di dalam jiwa Kokam yang saya lihat. Militansinya luar biasa. Contohnya apa? Pada saat datang instruksi oleh Komandan Kokam agar hadir di acara ini, tolong isi daftar list di bawah ini, ikut-ikutin. Luar biasa. Saya lihat, saya baca monitor, mesti saya tidak ikut. Ada yang hadir ini. Itu luar biasa. Artinya apa? Militansinya sudah ada. Andaikan negara butuh mungkin juga sama. Saya yang duluan. Duluan kemana? Duluan mengundurkan diri. Jangan sampai. Ya duluan tapi duluan mengundurkan diri. Tujuannya ke sana. Bila nggak ada orang dia minggir-minggir. Nah, jangan sampai. Itu ya. Jangan kita hanya keluar-keluar saja. Merdeka, maju terus. Kamu yang maju, saya yang mundur. Nah, jangan sampai. Nah, itu jangan sampai. Kenapa? Ya karena tidak ada memiliki rasa cinta tanah air, membangun bangsa untuk mempertahankan bangsa ini tidak diawali dengan itu rasa solidaritas, kemudian untuk memperjuangkan bangsa ini luntur. Nah ini jangan sampai terjadi di pemuda Muhammadiyah. Nah, sampai nanti ke depan harus memiliki jiwa, kalau di tentara itu namanya jiwa korsa, kebersamaan. Lah di Muhammadiyah udah kuat jiwa kebersamaannya, udah seperti itu, udah lama. Saya lihat dari mulai saya melek di dunia ini Muhammadiyah, keluarga saya, bapak, ibu, semua kakek nenek di Muhammadiyah, saya bangun sudah begitu, kebersamaannya luar biasa. Maka sampai sekarang tidak hilang itu. Manakala ada sesuatu sekiranya itu menyangkut dengan Muhammadiyah, saya kadang-kadang apapun yang bentuknya ini saya close, tanpa rem, tanpa kopling. Close saya. Kenapa? Jiwa saya sudah terbangun, dididik oleh bapak ibu saya. Apapun minumannya, tetap teh botol katanya kan. Apapun kamu sekolahnya, apapun kuliahnya, jangan lupa Muhammadiyah. Tinggi apapun, dimanapun kamu bertugas, kembali jangan lupa Muhammadiyah. Kembali kepada Muhammadiyah. Itu prinsipnya. Karena apa? Di Muhammadiyah itu sudah lengkap komplit, semua amal, semua keinginan, apa motivasi, semua ada di Muhammadiyah. Sehingga kalau kita kemudian ragu-ragu di Muhammadiyah, terus dipertanyakan. Itu artinya diklatnya kurang lama di bela negara. Benar nggak Ustaz Mujahidin? Diklatnya kurang lama, kurang dianiaya. Di Muhammadiyah kurang aniayanya, harus diklat bela negaranya itu kurang lama. Kalau cuma satu hari satu malam itu belum apa-apa, itu kulit-kulitnya saja. Kalau yang angkatan pertama 3 malam lembut, dan itu baru muncul ada jiwa korsa, jiwa kebanggaan, bukan kebanggaan yang nafsu ya, bukan kebanggaan yang serampangan, tapi kebanggaan yang pakai logika, pakai akal. Ya. Ini yang muncul di pemuda Muhammadiyah. Nah, jangan sampai nanti kemudian Muhammadiyah ini yang sudah besar, kemudian kita luntur gara-gara kita beda pandangan, beda pendapat, beda prediksi, kemudian kita sokok-sokokan. Lu yang sana, lu di sini, lu di sana. Nggak ada. Kita tetap harus solid. Itu sekilas mungkin mukadimah terkait dengan wawasan kebangsaan. Semoga ini bisa memberikan motivasi pada teman-teman pemuda Muhammadiyah, tetap konsisten di Muhammadiyah, tetap istiqomah dalam Islam. Semoga kita tetap dikuatkan, semoga kita tetap dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin itu saja bisa sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.